Halo. Oke, kembali lagi bersama saya Budi Budiman di acara Bincang-Bincang. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seseorang dari SMP Regina Pacis yang bersama saya akan membicarakan mengenai suatu topik yang bisa dikatakan sangat zaman now banget. Ya, ini dia Jovan Sefdo Amadeo Purba. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbincang dengan Bapak pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai perbincangan kita mengenai topik pada malam hari ini, saya mau tanya-tanya dulu nih ya. Gimana kabar kamu? Baik kah? Bagaimana di masa pandemi ini? Gitu? Ya, kabar saya baik. Memang setelah beberapa bulan ini sudah belajar di rumah ya lewat pembelajaran jarak jauh. Memang banyak yang harus dilewati, mungkin terasanya berbeda, terasanya sulit memang, tapi ya gimana lagi, kita memang harus melakukan bagian kita dalam pencegahan penurunan penyebaran COVID-19 ini ya, dengan berdiam di rumah tentunya dan melakukan aktivitas sehari-hari kita di rumah. Ya, begitu. Ya, terima kasih ya jawabannya. Memang di masa-masa yang sulit ini kita harus sama-sama berjuang ya, walaupun keadaannya memang tidak seperti yang biasa kita alami gitu. Oke, mari kita lanjut ke pembicaraan utama kita pada malam hari ini. Apa itu topiknya? Yaitu globalisasi. Nah, oke, untuk pertanyaan pertama ya, dari perbincangan kita pada malam hari ini. Nah, dari sumber-sumber yang telah kamu cari dari internet atau mungkin juga dari buku, apa sih arti dari pengertian dari globalisasi ini? Oke, terima kasih Pak. Untuk membahas mengenai pengertian dari globalisasi sendiri, saya mengutip dari 3 sumber. Pertama, untuk Bite Size, BBC UK, globalisasi ini dikatakan sebagai proses yang terjadi secara serentak di seluruh dunia, di mana keseluruhannya saling terhubung sebagai hasil dari peningkatan dalam perdagangan dan pertukaran budaya yang dilakukan secara masif. Nah, sedangkan dikutip dari globalization101.org, globalisasi ini dikatakan sebagai proses interaksi dan integrasi yang terjadi di kelompok orang, perusahaan, dan pemerintah dalam berbagai negara dan dikendalikan oleh perdagangan dan investasi internasional, serta juga dibantu oleh kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Nah, dari KBBI sendiri, globalisasi ini kembali dinyatakan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Gitu, Pak. Oke, ya. Jadi memang globalisasi ini pasti tidak terlepas dari kemajuan dalam pertukaran budaya dan informasi yang ada di sekitar kita ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekarang kita akan beralih sedikit. Kita akan mengetahui globalisasi lebih dalam lagi. Nah, menurut kamu, globalisasi itu perkembangannya bagaimana sih? Dari awal kemunculannya mungkin sampai sekarang ini, gitu. Oke, berbicara soal perjalanan proses globalisasi sendiri, globalisasi sendiri ini bisa dikatakan mulai muncul perkembangannya pada tahun 1500-an, di mana mulai dikenal perdagangan internasional yang kemudian juga dilakukan oleh berbagai negara. Nah, namun pada masa awal tahap globalisasi ini, interaksi antar negara ini masih cukup rendah dan belum luas. Suatu negara masih mengalami kesulitan untuk melakukan interaksinya dengan negara lain. Oleh karena itu,
hubungan antar satu negara dengan negara lainnya belum sekuat dengan hubungan yang dimiliki kita oleh saat ini. Nah, kemudian globalisasi ini berlanjut perjalanannya, perkembangannya pada tahun 1600 sampai 1800-an, yang dimana tahap ini juga sering disebut sebagai proto-globalisasi. Nah, di tahap ini terjadi peningkatan dalam perdagangan dan pertukaran budaya di seluruh dunia, dan khususnya berkembang lebih jauh dengan munculnya perusahaan-perusahaan kerajaan seperti British East India Company dan juga VOC yang juga kita kenal sebagai salah satu kelompok yang berperan penting dalam penjajahan negara kita ya Pak. Nah, perdagangan pada masa modern awal ini melibatkan banyak sekali negara-negara dari Eropa dan Asia, termasuk juga Tiongkok, India, dan berbagai negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kemudian pada abad ke-19 ini, globalisasi mulai mengarah pada bentuk modern yang kita jumpai saat ini. Perkembangan ini juga didorong oleh penemuan-penemuan transportasi yang memudahkan perpindahan manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti kapal uap dan juga kereta. Nah, perkembangan dari penemuan ini juga menyebabkan perdagangan internasional semakin diikuti oleh lebih banyak negara. Nah, pada masa ini juga kita tahu bahwa terjadi perang dunia, yaitu Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua tersebut, politikus dari banyak negara menyusun kebijakan moneter internasional, perdagangan, dan keuangan. Pada masa ini didirikan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk mengelola sistem perdagangan yang dilakukan secara internasional. Perdagangan dan globalisasi ini telah berevolusi jauh pada masa ini, terutama dengan kemajuan teknologi yang memudahkan masyarakat di seluruh dunia untuk berhubung dengan masyarakat lain di wilayah lain juga. Perdagangan serta pertukaran informasi dan budaya dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat dari sebelumnya. Itu sedikit dari kemajuan globalisasi dari awal munculnya pada tahun 1500 sampai dengan apa yang kita temui pada saat ini, Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang globalisasi ini berjalannya sudah cukup jauh ya, bahkan dari tahun 1500-an dan sampai dengan apa yang kita alami di sekitar kita sampai saat ini, gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan lebih membahas globalisasi, wujud globalisasi dalam satu bidang spesifik. Nah, yaitu teknologi. Ya, teknologi ini sangat-sangat tidak mungkin terlepas dari yang namanya kemajuan, perubahan dalam kehidupan manusia pastinya ya kan. Nah, dari situ kamu apa saja sih wujud-wujud yang bisa kita lihat? Apa saja perubahan-perubahan yang bisa kita lihat yang disebabkan oleh atau yang timbul oleh karena globalisasi dalam bidang teknologi? Oke, perihal kemajuan di bidang teknologi sendiri menurut saya perkembangan ini sangat pesat ya Pak, khususnya dalam beberapa dekade kebelakangan ini. Nah, dan perkembangan teknologi ini bukan hanya di bidang informasi dan komunikasi saja, namun juga di bidang lain seperti kesehatan dan industri. Dalam kesehatan dan bidang kesehatan dan industri ada banyak sekali sekarang digunakan mesin-mesin dalam melakukan pembedahan dan juga produksi suatu benda, suatu produk tertentu yang apalagi dalam kuantitas banyak dalam masing-masing di bidang kesehatan dan di bidang industri. Nah, mesin-mesin ini biasa digunakan agar memberikan hasil yang lebih akurat dan lebih tepat gitu Pak. Nah, sedangkan di bidang komunikasi dan penyebaran informasi ada banyak sekali perkembangan yang
kita dapat rasakan ya, yang sangat berbeda bahkan hanya dari tahun ini kita bandingkan dengan 20 tahun lalu, dimana kita ambil contoh seperti komputer yang dulu wujudnya sangat besar, sangat berat, yang mungkin kita pikir kita tidak bisa membawanya kemana-mana, namun sekarang ini kita bisa membawanya dalam wujud yang juga tipis dan portable. Nah, selanjutnya ada juga kemajuan di bidang alat komunikasi seperti handphone ya Pak, yang dulu bentuknya besar sekali dan hanya bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi, sekarang berkembang menjadi smartphone yang bisa kita hubungkan di mana-mana, dan kita juga tidak hanya dapat menggunakannya sebagai alat komunikasi, tapi juga dapat membantu kita dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Kemudian ada juga perangkat-perangkat lain yang dimana kita menggabungkan suatu alat tertentu yang kita gabungkan dengan kemajuan teknologi seperti jam tangan pintar yang bahkan sekarang dapat membantu kita dalam kesehatan kita dan juga dalam komunikasi, begitu Pak. Lalu kemajuan di bidang teknologi ini, di bidang smartphone dan komputer ini tidak terlepas dari hubungannya dengan kemajuan aplikasi-aplikasi sekarang Pak, yang dimana sekarang kita bahkan dapat mendapat informasi lebih cepat lewat sosial media, lewat internet. Kita dapat membagikan apapun yang kita pikirkan, yang kita temukan ke dalam internet dan bisa dilihat oleh orang lain dari seluruh penjuru dunia dalam waktu yang cepat. Selain itu, kita juga dapat melakukan pembelian barang, jual beli, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya melalui internet dan melalui aplikasi-aplikasi seperti online shopping, e-banking, dan masih banyak lagi. Jadi perkembangan teknologi ini sangat berkembang jauh ya Pak selama beberapa dekade kebelakangan ini, gitu Pak. Wah, memang banyak sekali ya perubahan-perubahan yang timbul karena proses globalisasi dalam bidang teknologi. Memang bidang teknologi ini kemajuannya, perjalanannya memang tidak terlepas dari kehidupan manusia yang juga turut berkembang karena adanya kemajuan teknologi tersebut. Oke. Nah, dari kemajuan-kemajuan yang kita sudah lihat tadi, menurut kamu apa saja sih dampak positif, namun juga dampak-dampak yang negatif yang timbul karena kemajuan-kemajuan yang disebabkan oleh proses globalisasi ini? Oke, mengenai dampak-dampak dari kemajuan teknologi ini, menurut saya ada banyak ya Pak, dalam dampak positif dan juga dalam dampak negatifnya itu sendiri. Nah, pertama dalam dampak positifnya, kita sekarang memiliki kemudahan dalam mendapatkan suatu informasi. Kita bisa memiliki kemudahan juga dalam berkomunikasi jarak jauh dan juga memiliki kemudahan dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari melalui internet. Dan dari internet itu sendiri, dari kemajuan-kemajuan teknologi ini sendiri, kita memiliki terciptanya media baru untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, banyak sekali masalah-masalah yang terselesaikan karena kemajuan teknologi ini yang dahulu belum bisa diselesaikan. Sedangkan pada dampak negatifnya sendiri, kita sekarang dapat menemukan kejahatan-kejahatan dalam internet sendiri ya Pak, seperti penipuan, cyberbullying, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga penyebaran berita atau fakta bohong, pencemaran nama baik oleh suatu pihak tertentu kepada suatu tokoh atau suatu pribadi, suatu individu dalam masyarakat yang dapat menciptakan konflik sosial. Kemudian ada juga perubahan dalam profesi atau pekerjaan
baik dalam bentuk digantikannya pekerjaan itu dengan tenaga mesin ataupun teknologi yang mengubah atau mengatur sedemikian rupa pekerjaan manusia. Saya ambil contoh seperti perkembangannya ojek online itu ya Pak, di mana pekerja-pekerja ojek luar jaringan sekarang semakin sulit untuk mendapatkan pesanan atau konsumen-konsumen yang sudah mulai beralih ke ojek dalam jaringan, gitu Pak. Selain itu, melalui internet juga ada banyak budaya yang tercampur dengan negara luar, yang beberapa di antaranya dapat tidak sesuai dengan budaya dan etika yang telah tertanam dalam masyarakat kita, dalam negeri kita ini. Selain itu, ada juga pemanfaatan teknologi yang buruk yang dapat mengakibatkan ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri, dan juga sifat seseorang yang dapat dikendalikan oleh apa yang ia terima melalui internet tanpa memikirkan dulu manfaat atau dampaknya bagi orang lain di sekitarnya ataupun juga bagi dirinya sendiri. Oke, ya terima kasih ya jawabannya. Jadi memang kemajuan teknologi ini tuh memberi dampak-dampak positif di mana sekarang kita dapat melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari kita dengan lebih mudah, dengan lebih praktis, dengan lebih cepat. Tapi juga kemajuan ini memberikan dampak-dampak negatif yang juga merugikan kita sendiri. Nah, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yang juga sekaligus menjadi pertanyaan penutup pada perbincangan kita pada malam hari ini. Nah, apa sih sikap-sikap yang menurut kamu harus ditimbulkan untuk menghadapi proses globalisasi ini yang sangat luar biasa ini ya, yang dimana satu sisi kita tidak melawan arus globalisasi, namun juga di satu sisi kita tidak terseret arus globalisasi. Menurut saya, sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi globalisasi ini supaya kita tidak terjerumus oleh arus globalisasi dan tapi juga tidak melawan arus globalisasi ini, kita harus mengendalikan diri kita. Nah, apa sih bentuk-bentuk mengendalikan diri kita ini? Pertama, menurut saya yaitu menerima informasi secukupnya. Informasi dalam internet ini sangat banyak ya, namun kita tidak harus mendapat semuanya, kita tidak harus menerima, memproses semua informasi ini karena banyak juga mungkin informasi-informasi tersebut yang tidak benar, yang tidak seharusnya kita percaya atau kita yakini. Selain itu ada juga mengontrol diri kita dalam penggunaan teknologi sehari-hari. Bagaimana supaya kita tidak tergantung, kita tidak menghabiskan waktu kita kebanyakan dalam menggunakan teknologi ini. Lalu kita juga harus memanfaatkan bentuk-bentuk kemajuan dalam teknologi ini yang melalui globalisasi dengan baik untuk mengembangkan kemampuan kita dan juga pengetahuan kita. Kita juga harus mencintai dan menjaga bangsa Indonesia serta identitas, budaya, produk atau usaha, dan kepribadian masyarakat di dalamnya. Jangan sampai budaya-budaya yang berada di luar membiarkan kita untuk melupakan apa yang sudah dalam diri kita, dalam negara kita. Dan yang terakhir, menerima budaya dari luar dengan berdasar pada norma dan keyakinan, gitu Pak. Itulah menurut saya wujud-wujud yang bisa kita terapkan agar kita dapat menghadapi globalisasi ini dengan tidak terjerumus dari arus globalisasi ini, tapi juga tidak melawan arus globalisasi itu. Oke, terima kasih. Jadi memang untuk menghadapi globalisasi ini yang penting kita harus mengontrol diri kita. Bukankah begitu? Oke, terima kasih. Itulah perbincangan kita pada hari ini mengenai globalisasi, mengenai kemajuan teknologi yang juga tidak terlepas dari proses globalisasi itu sendiri.
Akhir kata, saya Budi Budiman. Inilah bincang-bincang. Terima kasih dan sampai jumpa.